39. Maka Yohanes 5 ayat 39. 39:40. Beginilah firman Tuhan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu membebaskan tentang aku, namun kamu mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saya sudah menghitung nama Isa Al-Masih dan kata gantinya di dalam kitab suci saya yang lama. Ada 97 kali kata Isa Al-Masih. Saking rajinnya, itu menjelang saya bertobat terima Yesus itu. Ada 97 kali nama Isa Al-Masih disebut. Nah, di ayat ini walaupun kamu kitab-kitab suci itu menyebut tentang aku dan bersaksi tentang aku, artinya Quran bersaksi tentang Yesus Kristus, perjanjian lama bercerita dan menubuatkan tentang Yesus Kristus, di perjanjian baru berbicara tentang Yesus Kristus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi di ayat ini kesimpulannya harus datang menerima Yesus Kristus. Itulah keselamatan akhirat, yaitu masuk surga. Dan masuk surga ini pasti, ya, pasti masuk surga. Surga apa, Saripudin, surga apa? Silakan on cam, Rosita. Surga apa, ngopleng? Silakan on cam, Rosita. Ipudin ini ngoceh aja dari tadi, ngoceh apa ini? Lebih baik ibu pergi ke pasar, beli tomat, beli cabai daripada datang ke sini. Mendingan ibu beli cabai, beli tomat, sediakan makanan untuk suami pulang kerja. Persiapkan anak. Dan jangan lupa beli sikat gigi. Jangan lupa sediakan sikat gigi. Naik ke atas ngomel-ngomel, nasi belum mateng, sayur belum masak, laki belum pulang nanti. Laki belum ada pulang kerja, bukannya lu urus laki, anak, urusin perdiskusian. Itu namanya Ahmad itu. Ahmad, open cam. Ahmad. Halo Kak, selamat pagi, siang. Selamat pagi, silakan on cam. Oh, tunggu Kak ya, tunggu. Iya baik, siap. Kita tunggu. Oh, nggak bisa Kak dari sini. Kemana? Coba saya buka ya. Ya. Oke, silakan. Bisa Kak? Bisa. Oke, silakan deh. Apa yang ditanyakan? Oh, saya bertanya Kak. Adakah Yesus menyatakan dirinya Tuhan gitu Kak? Mau Silakan, berapa Aku. gudang ayatnya? Mau berapa gudang ayatnya? Enggak, tunjukin aja Bang itu. Enggak. Mau sudah segudang kok ayatnya. Mana? Coba Nah, lihat. kalau ada bagaimana? Kalau ada ayat gimana? Kalau ada ayatnya tunjukin gitu. Ya, bukan. Kalau ada bagaimana? Apa akibatnya kepada kamu? Dek, kakak tahu gigi kau tuh agak bagus. Coba mundur ke belakang, Dek. Tahu ya kami mulut kau tuh agak kayak mana gitu. Coba ke belakang. Gak usah mulut, gak usah video call. Lubang video call aja kau lihatin. Wah, itu kan gantengnya kau. Ngapain kau kasih lihat lubang hidung sama mulut? Gantengnya. Wah, begitu gantengnya kau nggak pede kau kayak mananya. Oke, silakan Abi. Boleh gitu? Yohanes 13 ya? ayat 13. Data. Yohanes 13 ayat 13. Mana? Oke, Yohanes 13 ayat 13 saya baca ya. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan beginilah firman Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Silakan. Coba dulu
Kameranya Kenapa? kamera belakang yang dilihat gitu. Kamu buka sendiri kalau kamu nggak percaya. Daripada kita buka-buka begini, kamu buka sendiri. Kamu kan pengen tahu. Nah, Kisah para supaya kamu Rasul bisa tahu. 11. Kisah para Rasul 11 ayat 20. Kisah para berapa? 11 ayat 20. Kisah para Rasul 11 ayat 20. Baik, saya baca. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, dirinya Kak, sumpamanya Kak. Yohanes 11 ayat 13. Aku adalah sudah. Tuhan. Umpamanya Kak, aku adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 tadi kamu buka aja, Dek. Kamu Ya, buka ya, Dek ya. Sekali lagi baca. Ya. Jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, ya benar apa katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Yesus yang ngomong itu, bukan bapak saya, bukan kakek saya. Iya. Kapan dibilang? Kau tanya sendiri kapan dibilangnya ya. Ya agak mundur. Jangan mundur kok sama nanya yang aneh-aneh sih. Kamu mat. Satu lagi boleh Kak? Ya boleh, silakan. Yang disalib itu Kak, Yesus atau Nabi Kak? Yang disalib itu. Oke, saya mau tanya bentar ya, Abi ya. Saya mau tanya sama kamu. Yang ada di kuburan itu, yang dia meninggal itu 3 hari tidak dikubur-kubur, itu Nabi apa Muhammad? Yang dikubur kemana Kak? Yang meninggal yang dikubur yang 3 hari tidak mau dikubur-kubur itu, yang 3 hari katanya 3 hari tidak bisa dikubur-kubur. Tidak bisa 3 hari tidak dikubur. Iya. Ada manusia kan. Dengar dulu, ada manusia 3 hari. Iya, saya nanti jawab dari ucapan kamu biar kamu pintar bertanyanya. Kalau kamu bertanya aja tidak bisa, apalagi mau mendengar jawab. Nah, saya mau tanya sama kamu Ahmad, ya, yang meninggal yang 3 hari tidak dikubur, setelah itu dia baru dikubur, ya ini 3 hari dia nggak mau dikubur-kubur deh nih. Nah itu Nabi apa Muhammad? Nabi apa Muhammad? Oh, kurang jelas kau Kak. Coba dulu ulang. Kamu tapi nggak tahu sejarah berarti kan. Dulu Nabi Muhammad itu setelah meninggal itu nggak dikubur selama 3 hari. Yang ditanya Kak Ica itu Muhammad atau orang lain gitu loh maksudnya. Bukan Nabi atau Muhammad, nggak boleh orang lain, karena dia menanyakan karena dia menanyakan Yesus apa Nabi. Nah kita kembali tanya supaya dia pintar bertanya gitu loh. Nah tujuan saya bertanya itu supaya dia pintar bertanya gitu loh. Gitu. Nah silakan. Iya, masa bertanyanya bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab saya turunkan karena saya tidak mau lihat hidungmu sama kuncungmu. Nah, silakan jawab. Iya, coba ulang Kak. Silakan jawab. Ya pertanyaannya coba ulang Kak. Duh. Yang di atas itu ada manusia. Bang Sepulin aja. Enggak jelas ini. Aja lah ya. Ini cocoknya dijadikan ayam geprek aja nih Mas. Nggak cocok naik ke atas dia. Ayam sayur. Saifuddin. Halo, selamat siang Pak Buka kamera. Andi. Buka kamera. Halo Kak Fir, selamat Ya, siang. silakan
Silakan on Tai cam. Budin. Kenapa kamu sekarang nyembah bangkai, Tai Budin? Nak songoni di PP mi, adong mar ustad to, mar topi songoni. Mucungmu songoni mucung ni Saya dong ada satu do manusia songonon. Nang dokter bertanya. Aku pun nggak begitu ini. Ya silakan Jam. Ti, selamat siang. Selamat Jangan siang. tunggu. Ya silakan Bang GMT. Selamat siang. Selamat siang Pak Saipudin, Mbak yang cantik. Ini saya tertarik tadi. Iya, terima kasih. Pak Saipudin bilang bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Benar ya? Benar. 100. Tidak ada keselamatan di luar itu. Di luar Yesus kan begitu ya Pak Saipudin ya. Benar Pak? Benar. Artinya satu-satunya hanya Tuhan Yesus itulah keselamatan bagi orang Kristen. Kan seperti itu Pak? Yes. Nah, terus saya tanya lagi Pak, apakah ketika saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, perlukah saya juga mengakui bahwa Dia Allah Bapa? Oh iya, nggak perlu Apakah diaku. Yesus itu Allah Bapa Nggak itu? usah diomongin, itu otomatis. Berarti Yesus adalah Allah Bapa. Iya benar. Saya sudah baca ayatnya, sudah saya sampaikan ayatnya. Oh gitu. Artinya satu-satunya Tuhan Yesus itu adalah Dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, benar ya Pak? Iya. Allah yang jadi kita sembah hanya Yesus itu. Yang kita sembah hanya Yesus ya Pak, bukan Allah Bapa. Kita nyembah Yesus, nyembah Allah. Kan Allah. Bapa bukan? Bapak itu Allah Bapak itu kenapa kita orang Kristen manggil Bapak? Karena kedekatan kita kepada Sang Pencipta, CMT. Jadi Allah Bapak itu satu ini. Allah Bapa Ada bukan. Allah satu, Bapak satu, bukan beda. Silakan. Oh, arti sama ya? Iya. Sama ya? Kok agak gimana sih jawabnya? Tolong ya jawab ya. Silakan Abi. Yesus silakan. Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri ya, betul nggak? Iya. Atau saya salah? Iya nggak salah, sudah ngomong ke lu Betul. yang ngomong. Lu yang ngomong. Ya, oke. Terima kasih. Artinya berbeda dengan ajaran Tritunggal gitu loh. Loh. Oke, Iya, segitu saja, Pak Saifudin. Terima kasih. Salam Manunggaling sukses. kawula lan Gusti. Manunggalung kawula lan Gusti. Apa yang saya omongkan itu adalah dari diri saya. Dan saya tidak mengomongkan di luar dari diri saya, yaitu ini. Yaitu ketika roh dan jiwa saya menyatu, keluar kata-kata ini. Kalau saya kata-katanya busuk, kalau keluar kata saya di luar daripada ini, maka saya munafik. Yesus bukan munafik. Dia berbicara di dalam dari diri Ya, dia. saya setuju. Dia adalah Allah. Sepakat. Murtadin itu kan tidak ada dua Tuhan jadinya. Kalau sampai dua Tuhan kan susah, karena ada yang berpandangan bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa, dia adalah anak gitu loh, bukan Bapa gitu. Disebut anak karena keluar dari diri Bapa itu yang berupa yang dikatakan kalamullah, firman yang hidup, ucapan kata-kata. Itulah namanya anak. Anak Ya, artinya sebutan Bapa ya. Tunggal Anak satu. sebutan. Nah, Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Nggak ada yang satu-satunya. Makanya ucapannya itu tidak pernah salah dan tidak pernah keliru.
anak. Dia tahu tunggal apa yang Bapa. harus diucapkan dan apa yang terjadi, apa yang diciptakan. Bahkan ketika itu Yesus tahu apa yang ada di rumah orang yang belum kelihatan oleh siapapun. Dia tahu persis, Iya. bahkan isi hati orang. Yesus tahu. Dia tahu isi hati saya. Dan dia Ya, adalah imam besar tunggal yang Bapa, tahu berarti bukan penderitaan Bapa. dan kesulitan saya. Itulah Yesus. Tuhan Berarti satu-satu. bukan Bapak dong, Pak Saifuddin. Oh, dia itu. Gini, kamu dengar gak suara saya? Dengar Pak. Dengar kan? Dengar, Pak. Itu suara saya dari mana? Dengar. Dari dalam Ya, tubuh suara saya Bapak ini. ya Bapak. Iya. Tubuh saya ini Ya. bapaknya, sumber Suara suara Bapak ya itu. Bapak gitu. Iya, sumber suara saya adalah ini. Maka keluarlah suara saya, disebut Ya, omongan saya, pribadi Bapak lah ya. kalamullah pribadi saya, dan itulah sebabnya saya mau ditangkap oleh pemerintah Indonesia karena mengeluarkan kata-kata ini. Sumbernya dari saya. Nah, yang ditangkap itu suara saya atau tubuh saya nanti yang akan dipenjara. Ini nih, yang dipenjara ini karena Ya, Bapak, omongan saya yang keluar Anda dari tubuh sendiri saya. kan, pribadi sampean, pribadi Pak Saifuddin yang ditangkap, bukan Iya. pribadi yang lain dong, harusnya. Iya, kalau mau nangkap suara saya, tangkap dong suara Tapi saya kenapa yang di dalam sudah ada menyebar penjelasan di bahwa ada YouTube. 3 pribadi dalam satu hakikat? Lah, suara saya, roh saya, dan tubuh saya. Jiwa saya itu yang Iya, dihidupkan tapi satu pribadi oleh kan, Pak, roh. Hah? Betul. Itulah tiga. Ya, Tiga tapi di satu dalam pribadi Pak Saifuddin kan gitu, manusia. Iya. Nah, itu Ya, perumpamaan. tapi tetap satu makanya, pribadi kan Pak? Man arofa nafsahu faqad arofa robbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia mengenal Yesus, mengenal Tuhan, mengenal Bapa, pencipta langit dan bumi, karena Tuhan menciptakan kita ini berdasarkan gambar Allah, gambar Dia. Nah, tadi sudah kami diskusikan jauh sebelumnya. Siapakah Yesus Kristus itu? Oke. Dia Oke Pak Saifuddin gini, ketika di dalam tubuh Anda itu ada 3, ada tubuh, ada jiwa dan roh. Nah, salah satu dari jiwa Anda atau kata-kata Anda punya salah terhadap negara Indonesia ini, yang ditangkap itu semuanya atau hanya satu aja, hanya kata-kata Anda aja. sumbernya Tentu itu yang tidak. ditangkap, tubuh saya ini yang ditangkap. Oke, satu pribadi, Yang telah satu tubuh membawa sampai kalimat atau itu. Nah, Oke, merasakan semuanya ya, tubuh juga merasakan, jiwa juga merasakan, roh juga merasakan ketika Anda di penjara, betul? betul. Ketika Yesus itu disalib, apakah Bapak juga disalib? Ya iya, Yang satu tersalibkan karena kata-katanya itu, tetapi sang sumber itu dia tidak bisa disalibkan karena antara suaranya ini adalah menyatu dengan dirinya, maka Yesus kembali ke sorga. Nah, pertanyaan Tetapi saya yang tidak bisa rohnya dipisahkan ini, itu tadi, gini, Pak, gini. yang Rohnya tidak bisa ini, dipisahkan. ya nggak bisa dipisahkan. Makanya Terus dia yang- berhak mengambil nyawanya. Yang Maka kan disalib siapa, ditanya, Pak? Hah? Kan Yang ditanya disalib sama Tuhan orang atau Muslim, siapa? kan Tuhan? nanya begini. Yang disalib, Pak? Tuhan. Yang disalib itu adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan bukan itu. Dia Tuhan. Yesus. Berarti yang disalib kan? Tuhan dong. Iya. Allah yang disalib. tetap ada. Dia Allah sang sumber tetap ada. Ya, artinya Tuhan Yesus disalib, Tuhan yang disalib, betul? Itu gambaran belaka untuk Pak. mempermudah Pertanyaan saya, Pak. cara pemahaman Trinitas itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan disalib? Iya, dia disalib. Mati. Mati di atas kayu salib. Oke, bukan kemanusiaannya yang mati ya? Kemanusiaannya mati sementara. Harus mati karena dia membawa contoh hidup sebagai manusia. Dia mati. Kayak yang mati Tadi itu mati yang siapa saya- Tuhan sih, Pak? Gimana sih?
Yang mati itu manusia apa Tuhan sih? Dia mati di atas kayu salib, sampai mati di atas kayu salib. Iya, yang mati Tuhan apa manusia? Dia sebagai manusia mati, mencontohkan kematian, tetapi tidak pernah berpisah. Rohnya itu tidak bisa dimatiin, nggak akan mati, sebab Yesus sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat, di mana menjadi manusia itu memberikan contoh mati di atas kayu salib sebagai kesetiaan terhadap skenario yang sudah dibuat jauh sebelum dunia diciptakan. Karena Ya, Yesus itu, simpel, Pak. Yang mati itu manusia bukan. atau Tuhan? Iya, Yesus mati. Ya, manusia apa Tuhan? Dia Tuhan sebagai manusia mati. Yang matinya manusianya sebagai Kamu tahu Tuhan. apa artinya Tuhan itu? Dari kata Tuhan yang dipertuankan, yang memiliki kuasa, yang memiliki segala. Sedikit saya tambahin Kenapa? ya, biar supaya dia paham. Tadi Ya. ayat mana tadi? Abi kasih tahu tadi ya. Iya. Oke, sedikit tambahan ya Bi ya. Dikit aja, nanti Abi boleh tambahin sedikit ini, boleh tambahin lagi. JMT, kalau kamu mengatakan bahwa yang mati itu Tuhan, ya. Kalau dikatakan, kalau kita berbicara dulu, kita tanya dulu definisi Tuhan itu apa, ya. Kalau yang kamu katakan yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Manusia tetap mati. Kalau kata Tuhan, apakah Tuhan itu akan apakah kata Tuhan itu mati? Apakah gelar itu akan mati? Tidak. Sama seperti yang saya katakan, ini sudah berulang-ulang kita sampaikan, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena setiap hari kita akan bertemu dengan orang yang berbeda, sehingga saya akan memberitahukan terus-menerus, gitu loh. Nah, seperti ini JMT, ya. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah manusia, dan dia juga Tuhan. Tuhan itu adalah gelar di mana dia penguasa atas segala Manusia ciptaan. yang bergelar Tuhan, betul? Kamu tahu kata Tuhan nggak? Iya, katanya manusia Nah, gelar oke, Tuhan silakan, bergelar. silakan. Saya Berarti tahu, manusia oke. yang bergelar Tuhan dong, betul? Oke, siap, lanjut. Ya, benar. Iya, silakan. Di mana ayatnya bahwa yang mati itu manusia, yang disalibkan itu adalah manusia? Oke. Karena ketika di dalam ketika ada tertulis bahwa ketika waktu perjamuan kudus, apabila kamu minum darahku darahku dan dagingku, kamu telah memberitakan kematian Tuhan, bukan manusia dong. Gimana itu ayat itu? Oke, saya mau tanya sama Anda, ya. Saya mau tanya sama Anda. Pada JMT, sini saya mau tanya sama Anda. Saya mau tanya sama Anda, ini misalkan contoh, kamu guru, ini contoh ya, contoh. Kamu guru, profesi kamu tuh guru. Kamu guru mengajarkan murid-murid Anda. Setelah Anda kecelakaan, Anda meninggal. Ya, pada saat Anda meninggal, apakah guru itu akan meninggal juga? Gelar itu meninggal juga nggak? Saya katakan bahwa begini, Enggak, saya kalau memang tanya dulu gelar, sama Anda, saya Iya, tanya dulu. oke. Apakah Gini, gelar guru host. itu meninggal? Begini host, sekarang ketika Saya presiden tanya ya, dulu, presiden jangan gelar ya. begini host tadi. Oke. Saya tanya. Adanya gelar, adanya oknum. Paham? Kalau Oke, tidak ada oknum, saya tidak ada tanya gelar. sama Anda, pada saat Anda meninggal, sudah dikuburkan, apakah kata guru itu akan hilang? Ya jelas guru itu kan gelar saya. Kalau Nah, saya meninggal, hilang nggak guru itu? tidak Hilang akan nggak itu? ada. Hilang tidak? Nggak aku tanya dong, hilang nggak? Kamu tuh jangan apa gini Saya ya. tanya hilang nggak itu? Kata guru itu hilang nggak? Gelar kamu tuh hilang nggak? Loh, saya memiliki ketika saya memiliki gelar guru, kalau saya mati, saya tidak punya lagi gelar itu. Karena saya gelar Yang mati itu apa? Oh, pada saat kamu mati, ya tetangga kamu mengatakan begini, oh si JMT mati. Nah dulu pekerjaannya apa? Itu hilang gitu, hilang. Hilang ke pekerjaan Udah. saya hilang dong. Gimana sih? Pantesan rambutmu sama otakmu sama aja. Begini Anda ini muter-muter kata. Saya mau tanya sama Anda sini, Ketika kamu udah sabar, katakan bahwa- supaya Anda paham. Saya kasih tahu, ya. Saya punya guru saya meninggal. Ya, guru saya meninggal. Apakah pada saat dia meninggal 20 tahun yang lalu, gelarnya itu hilang? Tidak. Gitu loh. Hapus JMTR. Bukan pelanggaran Anda. Cuma hanya
pakai susah juga. Gitu lah, ya. Kemana Kalau tadi kita dia? kena pelanggaran dia. Dia kena pelanggaran. Jadi kalau kita berbicara kena pelanggaran dia, saya turunkan. Kalau dibilang apakah yang mati itu adalah Tuhan? Apakah yang mati itu adalah manusia? Tetap yang mati manusia. Karena tubuh kemanusiaan yang digantung. Gelar tentang penguasa, ya, dia penguasa langit dan bumi, ya, itu tidak akan hilang, gitu loh. Tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, tidak akan pernah hilang. Karena dia memang penguasa. Yang hilang itu, yang mati itu tubuh kemanusiaannya. Makanya kita katakan dia Tuhan. Dan dia sudah mengakuinya di Yohanes 13 ayat 13. Gitu. Kalau misalkan rambut lebih besar, lebih bergaya daripada otak, mendingan diam aja. Gitu. Oke, kita naikin lagi. Karena dia tadi kena pelanggaran. Kenapa saya kok di-kick? Jangan di-kick lah. Anda kena pelanggaran. Bersyukur kamu berterima kasih sama saya. Saya Oke, turunkan saya Anda tidak sehingga membantah. Anda tidak kena blokir. Begini, Ica. Silakan Saya tidak membantah you katakan on bahwa. cam. Saya minta Anda on cam lagi. Oke. Oke, silakan. Oke, Bentar ya, saya nih, orang tidak kepala membantah. di- Saya tidak membantah ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu gelar. Yesus yang mati di kayu salib itu manusia. Artinya manusia yang bergelar Tuhan, betul? Atau enggak? Oke, Bagaimana coba lanjut. penjelasanmu? Ya nggak apa-apa. Saya akan ambil dulu ini kamu pemikiran. Silakan Enggak lanjut. apa-apa. Ini kan Anda Ya saya lanjut. narasimu. Iya. Oke, artinya tidak salah yang dikatakan oleh teman-teman saya bahwa orang Apa Kristen yang itu dikatakannya? menuhankan manusia. Gak ada masalah. Apa Ngomongin salahnya? kamu apa temanmu? Kenapa kamu bawa-bawa teman? Enggak ada masalah. Biarin Dan tadi. saya dan Ngomongin teman-teman orang, baru siapa Anda kenapa? menyembah manusia yang menuhankan manusia. Kenapa? Kenapa Anda kata kalau Anda menyangkal bahwa dia adalah satu-satunya? Kenapa dengan hal itu? Ini yang nonton orang 2.000, 2.200. Gak ada masalah. semua. Saya katakan sama 2.200 Anda. Jangan Anda dengerin. Ini saya paham kamu. Ya, saya kasih paham. Kita orang Kristen menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya yang hidup, ya, yang pernah datang ke dunia sebagai manusia. Oke? Alui menyembah Allah Bapa, bukan Tuhan. Katanya Kita tadi. menyembah Sini, Allah. sini. Dengar dulu, Kata saya Jaka. Putih, hanya satu-satunya saja, tidak ada yang lain. Kenapa di sini kok ada yang lain? Berarti berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhan? Oke. Ini nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Kalau ada dua, ngakui dua dong. Jangan dua ngaku satu dong. Sabar. Enggak, aku tanya sama kamu. Kamu pengen berdiskusi atau pengen bebal? Ini kok bebal kok Kamu bebal. pengen berdiskusi atau pengen Yang bebal kamu itu pengen Anda. menjawab? Coba, Kamu pengen jelasin bertanya? Saya tanya, kamu pengen bertanya tentang kekristenan atau mau bebal di sini? Saya Mau ingin ngajar, tanya dia tentang mau ngajar. Kristen yang benar, Nggak apa-apa, bukan dia- yang Kristen kita yang pengen tahu ngaku-ngaku nih. aja. Saya mau tanya, saya pengen tahu Anda dari ke atas ini pengen tahu atau mau mencari? Silakan. Ya, silakan. Lanjut. Oke ya. Silakan. Oke, baik. Saya akan berikan Anda pemahaman. Nanti kalau misalkan Anda kurang paham, baru Anda boleh bertanya. Ya. Oke, silakan. Kalau kita orang Kristen, ya, kita menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang pernah datang ke dunia sebagai manusia. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena dia apa? Karena dia adalah firman Allah. Ya, firman yang diutus sebagai manusia. Itu Yohanes 1:14. Ya. Kalau misalkan kalian mengatakan apakah yang disalib itu adalah manusia? Ya memang manusia. Apakah yang disalib itu adalah Tuhan? Ya memang Tuhan. Karena kata manusia, ya, yang disalibkan itu adalah tubuh kemanusiaannya. Tetapi Tuhan, ya, Tuhan itu adalah gelar, di mana dia adalah penguasa langit dan bumi. Kenapa kita mengatakan dia penguasa langit dan bumi? Karena dia berfirman. Kita buka di Kejadian 1, ya, tentang awal penciptaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dia adalah firman Allah. Makanya kita mengatakan dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta, ya.
Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kamu on cam, jangan nggak on cam, kamu on cam. Nah, nanti kalau kamu nggak tahu silakan tanya. Kamu tidak ada masalah. Saya berterima kasih jika Anda bertanya, tapi Anda kalau mau ya kasih gerakan, saya akan terus ini Anda, nggak ada masalah sama saya. Sabar ya. Oke, silakan. Oke, situ ayat kata adalah kemanusiaannya. Yes. Yang pertama, di mana ayatnya bahwa yang mati kemanusiaannya? 1, 2, bagaimana dengan ayat yang firman Tuhan yang dikatakan bahwa kamu sudah memberitakan kematian Tuhan? Kamu sudah memberitakan kematian Tuhan. Ya, di Korintus, ketika kamu melakukan perjamuan kudus, yang kamu beritakan, itu yang kamu minum, itu darah siapa dan daging siapa? Terus yang kamu beritakan kematian siapa? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Kenapa? Nah iya, kenapa kamu sangkal bahwa Tuhan mati? Eca. 1 itu ya. Yang kedua, tadi Anda katakan bahwa Yesus itu adalah yang diutus. Sama. Ketika kamu katakan utus. Dengar dulu, kamu diam dulu. Ya, satu-satu. Bukan kamu nih datang ke sini, saya nggak tahu tujuan kamu tuh untuk apa. Kamu bertanya, saya akan jawab, gitu loh. Benar nggak? Ya. Kamu Di mana bertanya, saya ayatnya akan bahwa jawab. yang mati manusia? Titik. Oke, kita berbicara tentang kematian di dalam Alkitab ya. Kematian dalam Alkitab. Salib loh, yang disalib. Original teksnya. Iya. Oh, santai slow, host. Orang dari tadi ketawa, bukan panik. Anda ini tujuan ke atas itu untuk apa? Itu yang membuat saya bertanya. Iya, saya Anda tujuannya mau sesuai dengan bertanya, tema Anda. Selamatan iya, hanya di maka dalam dari Yesus, itu, katakan. gitu loh. Tapi kalau ada berbicara yang lain tentang daripada seperti itu, bagaimana? Oke. Ini Anda nggak jujur. Anda membuat tema hanya pada dalam Yesus satu-satunya, tetapi ada yang lain gitu loh. Oke, Ini baik. Anda Oke, tidak Pak. mengakui bahwa Yesus itu Allah Bapa. Anda menyangkal itu, artinya apa? Di sini ada kebohongan. Oke. Kita akan lihat kebohongan itu. Kebohongannya. Apa? Kebohongannya. Apakah Yesus itu Allah Bapa? Eca? Oke, saya. Baik. Baik, enggak jawab dulu. Saya buktikan ini kebohongannya. Oke, baik. Silakan. Apa yang Apakah Yesus ditanya? Allah Bapa? Yes, Allah Bapa. Oke, jadi warnes kamu sekarang ya. Ingat teman-teman, ini ketika ini yang munafik ini seperti ini nih. Apalagi yang Anda tanya? Apalagi yang Anda... Berarti ketika kamu katakan Yesus Allah Bapa, yang mati juga Allah Bapa. Benarkah? Apalagi yang mau Anda tanya? Saya tanya, enggak, kamu pengen tanya apa? Coba saya tanya. Ya, itu tadi saya katakan, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri? Saya akan jelaskan, boleh ya? Saya nanti dulu. Jelas apa Anda mengatakan bahwa Yesus itu ada... Boleh saya tanya? Saya tanya. Nanti dibom loh ya. Nggak ada masalah. Bisa nggak? Munafik ini. Lu kenapa sih? Lu naik ke atas pengen apa? Bukan begitu. Enggak, lu pengen tanya nih, enggak, saya mau tanya, kamu naik ke atas ini pengen apa? Anda di sini membuat tema keselamatan Saya hanya mau dalam tanya sama Anda bertanya sama saya. Jawab. Kalau misalkan Anda tidak menjawab, berarti tujuan saya. kunci ini saya bahwa Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Silakan. Oke, saya jelaskan ya. Yang mati Saya itu jelaskan adalah Allah ya. Bapa. Jelaskan ya. Manusia Dajjal. Saya jelaskan. Saya mute. Saya nggak tahu tujuannya apa di CJMT di saya, tapi saya akan jelaskan. Karena apa? Karena skip dia selalu namanya, tapi nggak apa-apa, is okay, teman-teman ya. Karena kalau kita mau melawan iblis itu dengan kasih, gitu. Kita harus melawan iblis itu dengan kasih, bukan dengan amarah. Karena apa? Karena iblis karena iblis tidak mempunyai kasih. Jangan berpaki ya, jelasin aja. Anda diam, ini room saya. Anda diam, ini room saya. Anda diam, ini room saya. Terserah saya. Ya. Anda diam, ini room saya. Saya akan jelaskan kepada Anda supaya Anda paham. Ya. Oke, Anda diam. Ya. Kita buka di Kejadian ya, teman-teman. Di mana di Kejadian ini dikatakan ya bahwa tentang Yesus Kristus ya. Firman dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita melihat ya, kita mengetahui ya, firman itu Allah itu siapa? Melalui firman-Nya. Hasil ciptaannya. Yaitu apa? Ya, bumi ini
manusia, dan sekelilingnya, dan semuanya. Seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, itu adalah hasil ciptaan. Tapi apakah kita mengenal Allah ini? Kita buka di Kejadian, dikatakan Allah itu, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah melayang atas air. Kita mengenal, ya, kita mengenal ini melalui ciptaannya. Apa ya? Nah, kenapa saya kata bahwa, ya, Yesus ini adalah Allah, firman Allah? Itu kita buka di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kontradiksi kan Yohanes dengan 1 Kejadian 1 ayat 1. sabar. Anda mau Kontradiksi. mendengar penjelasan? Kamu diam dulu. Saya belum selesai. JMT, ya. Saya belum selesai untuk menjelaskan. Kalau Anda mau membantah penjelasan saya, berarti Anda di sini naik ke atas mau mencari, mau cari sensasi, biar rambut kamu terlihat panjang seperti perempuan. Saya nggak tahu. Apakah kamu mau mencari apa di room saya nggak tahu. Tujuan kamu untuk apa di room saya nggak tahu. Gitu. Jadi kalau kamu mau memperlihatkan wajahmu, ya, seperti itu, saya nggak tahu. Hanya perempuan yang lanjutin aja. Makanya kamu diam. Kamu minta penjelasan. Kamu minta penjelasan, ya, oke, ya. Kamu bertanya dan saya akan jelaskan apa yang sesuai dituliskan di dalam Alkitab. Oke, ya. Kamu diam. Kalau kamu tidak mau diam, saya akan turunkan. Karena apa? Karena kamu tidak pantas di room saya. Karena kamu bukan mau cari kebenaran. Kamu cuman nggak tahu kamu mau cari apa di room saya. Oke, saya sampaikan lagi. Ya. Oke, kita lanjut lagi, dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa kita katakan Yesus itu adalah firman Allah dan dia adalah Allah? Ya. Dikatakan Yohanes 1 ayat 14, ya, firman yang telah menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah kita, dan kita muliaannya melalui anaknya yang tunggal, penuh kebenaran. Kita katakan dia adalah firman Allah, bahwa Allah itu sendiri, karena dia bersama-sama di. Pada saat Yesus mati, dikatakan tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk kita, ia yang benar untuk orang-orang yang benar, yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, pada saat Yesus mati, ya, di kayu salib, apakah Yesus itu kemanusiaannya mati? Ya, yang mati itu manusia, ya, yang mati itu adalah manusia. Tetapi apakah kata Tuhan itu gelar itu akan mati? Gelar tidak akan mati. Sama seperti yang saya sampaikan kepada JMT. Apa yang dikatakan JMT tadi? Saya sudah sampaikan. Kalau guru saya sudah meninggal 20 tahun, misalkan contoh, guru saya meninggal 20 tahun, apakah, ya, gelar guru itu akan hilang? Tidak akan hilang. Gitu loh. Tidak akan hilang. Sama seperti kita contoh pahlawan, ya. Ya, kita berbicara tentang kepahlawanan, di mana pada saat era 45 tahun pada zaman sebelum kemerdekaan, ya, apakah kepahlawanannya itu hilang? Yang mati itu adalah tubuhnya. Tetapi gelar kepahlawanan itu tidak akan pernah hilang. Itu yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Maka dari itu saya katakan, ya, sama seperti contoh, maaf, beribu kali maaf. Sama seperti Nabi Muhammad. Contoh supaya kalian paham kenapa saya berbicara seperti itu. Nabi itu adalah gelar seorang dikatakan apa yang diberikan kepada Allah pencipta. Yang mati itu apa? Muhammad, tubuhnya. Yang mati itu tubuh mati yang di dalam kuburan itu. Apakah gelar nabinya akan hilang? Sampai detik ini kalian mengimani bahwa dia adalah nabi. Tidak akan pernah hilang kata nabi itu. Itu contoh supaya kalian otak kalian kebuka. Jangan rambut gondrong. Kamu diam. Ya. Jangan udah nggak tahu deh ke atas tujuannya apa, saya nggak pernah tahu. Nah, maka dari itu saya katakan,
Ya, kalau ya dikatakan yang mati di kayu salib itu siapa? Yang mati di kayu salib itu adalah tubuh kemanusiaannya. Apakah kata Tuhan itu? Kamu diam. Saya jelaskan dulu. Ini bukan antara saya dengan kamu, tapi 2,9 di sini. Ya. Kalau saya sama kamu, saya katakan kamu tuh sampah buat saya. Tapi 2,9 di sini, saya mau mereka mendapatkan edukasi di mana kekristenan itu, di mana ketuhanan itu. Anda itu sampah buat saya. Tapi saya mengatakan di 3.000 orang di sini, saya mau memberikan kepada mereka. Mereka paham tentang kekristenan. Jadi Anda diam. Kalau Anda tidak diam, saya akan turun. Kan sudah saya menjelaskan. Anda bertanya, silakan. Ya. Maka dari itu saya katakan, saat dia mati, apa itu tidak akan hilang. Ya. Kata Tuhan itu, gelar itu bilang, dia tetap penguasa. Kenapa saya katakan dia penguasa? Karena dia adalah firman Allah. Dia adalah firman yang dikatakan ditentang, dikejar. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dia yang menciptakan seisi bumi ini. Dia yang menciptakan bumi ini. Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Kenapa pada saat dia bangkit, dia mati, ya, mati di kayu. Itu tubuhnya yang mati. Ya. Tubuh kemanusiaannya itu yang mati. Tetapi keilahiannya itu mati, tidak. Dia adalah logos Allah. Dia adalah pikiran Allah. Dia adalah kehendak Allah. Dan dia kembali kepada Allah. Ya, apakah itu dua? Tidak, itu satu. Tidak ada dua, tapi satu. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia itu satu. Gitu loh. Dia kembali kepada Allah Bapa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena pada saat dia datang sebagai manusia, kita melihat kemanusiaannya. Kita melihat gambaran Allah, yaitu gambaran kemuliaannya melalui anaknya yang tunggal pada saat dia datang ke dunia. Gitu loh. Nah, pada saat dia mati dan bangkit, apakah dia tidak memperlihatkan dirinya? Dia memperlihatkan dirinya. Dia memperlihatkan dirinya sebagai ya manusia, kayak orang manusia. Kalau kalian mengatakan seperti itu, silakan. Ya, kami orang Kristen menyembah Allah Bapa melalui firman yang hidup yang pernah datang ya sebagai manusia. Ya. Apa itu? Allah Bapa adalah sang sumber. Ya, siapa sang sumber itu? Allah Bapa. Berarti nama. Sang sumber itu nama, Allah Bapa itu nama. Ya. Allah Bapa adalah sang sumber itu adalah Allah. Ya, Allah siapa? Oh, nama Allah itu. Mau. Allah itu siapa? Emang bebal guys, susah. Ini sama Abi aja deh. Yang benar itu siapa? Coba lah. Anda ini terbuka kemana-mana. Tadi yang saya katakan bahwa Anda menyangka lagi bahwa yang mati itu adalah Tuhan. Ya, itu ada ayatnya. Kalau gitu mau disebut. Mana ayatnya? Terus yang kedua, begini. Sebentar, Pak. Mana ayatnya? Ayatnya di mana? Jangan modal congor. Ayatnya di mana? Ketika kami minum dari kawat ini dan makan dan kamu sudah. Ayatnya di mana? Anda sudah memberikan statement. Jangan di-mute. Saya bilang kalau Anda mau berbicara lagi, Anda sudah di mana ayat? Sehari tadi saya juga minta ayat, nggak ada ayatnya. Tadi saya jelaskan di mana ayat. Hah? Dari tadi Anda tidak mendengar, congean. Tadi saya memberitahukan dengan Sudah, ayat. sabar dulu, biar saya gantian dong. Ambil ke kanan. Congean. Gantian dulu dong, ya, gantian. Anda Kristen, Anda tidak mengenal Ayatnya mana? Iya, orang Kristen. Anda tidak mengenal dengan firman Tuhan yang enggak. Kalau kamu, saya gini loh teman-teman ya. Kalau ada orang ya di room saya sudah berniat tuh ngerasa, tahu nggak? Ya, dia bukan edukasi, mau mengorek. Ibaratnya kamu tanya, nanti saya balik, kamu terima. Indonesia lagi nggak aman-aman aja. Bicara tentang kekristian, lagi tentang agama, ansyong tambah dulu itu. Maka daripada Anda naik ke atas, bikin nggak tahu jelas. Tadi mengeluarkan statement bla 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 bla, mana ayatnya? Nggak ada kok, kasih ayat. Makanya ya di situ tapi
mati di sini. Abi tidak panas juga. Empat kali Abi mati di komal kamu ini. Abi juga belum ada waktu untuk ini. Makanya Bi, kalau misalkan orang-orang begitu Bi, ya bukannya apa-apa. Saya tuh kalau udah ada orang udah niat jahat ya sama saya, tuh saya udah ngerasa gitu. Karena apa? Kita di sini bukan membicarakan tentang hal-hal yang di luar dari firman Tuhan. Kita berbicara tentang firman Tuhan. Dan saya yakin Roh Kudus akan bekerja di tempat saya, di room saya ini, gitu. Karena apa? Tuntunan Roh Kudus. Saya yakin itu. Selagi kita mengikuti kehendak Allah Bapa, menjauhi larangannya, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan mengirimkan malaikat pelindung untuk kita. Gitu. Dan saya yakin itu. Apapun yang kalian lakukan, ya akan ada untuknya. Gitu. Jadi kalau kalian pas mau Ansyong dunia persilatan. Silakan Bang Santap. Udah kasih ayat, udah dikasih ayat, masih juga. Apa itu Bang Santap itu? Silakan Bang Santap, selamat siang. Open cam. Siang juga Kak. Ya silakan open cam. Nggak berani jelek. Mau jelek kakak kau, mau ganteng kakek kau, emang kau mau ini, mau tatapan matamu, kau suka, aku suka sama kau gitu. Kita di sini bukan mau lihat cari yang ganteng, yang cantik, tapi mengedukasi, paham? Mau ganteng kakak kau, mau apa kayak mau jelek kakak kau, kita edukasi di sini. Lagi siapa yang kasih? Makasih, puji Tuhan. Silakan. Di sini bertanya kan? Tanya. Mau ditanya? Muslim ada Pak. Enggak, kamu Muslim. Aku Muslim. Ya. Muslim. Perlihatkan dulu wajahmu Bang, jangan matamu sama hidungmu aja Bang. Mana sosial? Kenapa, Kak? Kalau misalnya sekarang gini, kalau dia buat keributan di rumah saya, ya nggak mau, masa ngadi-ngadi kalian. Masa saya mempersilahkan manusia sampah datang ke rumah saya untuk mengacak-ngacak rumah saya? Nggak mau lah, ngaci-ngaci. Yang kalian pikirnya aku tulalit, ngacu-ngacu room orang. Ya silakan Bang Sentap, apa yang kamu tanyakan? Apa yang dimaksud dengan keilahian Yesus itu Kak? Apa bedanya dia itu sama kita manusia? Ya silakan Adi, nanti saya katakan. Dia itu Tuhan, maka dia memiliki keilahian. Ilahun. Kalau saudara kita, saya dulu mengatakan la ilaha illallah, maka tiada ilah selain Yesus. Tiada yang disembah selain Yesus. Karena apa? Karena dia sudah berjanji. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan puluhan ayat berkait dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keilahian Yesus. Maka kita harus menyembah dia. Yang ilah itu. Ilahun wahid. Keilahiannya. Karena dia diberi kuasa, diberi mandat, dipercaya sampai hari kiamat. Siapa yang menerima dia? Selamat. Dan tidak ada yang disebut juru selamat selain Yesus. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya Yesus Kristus. Disitulah letak keilahiannya, yaitu judul keselamatan hanya dalam Yesus. Di luar tidak ada. Kan kamu bisa kan ngomong la ilaha coba? Bisa nggak? Bisa. Ayo coba. Ilaha illallah. Terus Nah, apa? artinya apa itu? Artinya Nah, tiada Tuhan selain Allah. dan tidak ada Allah selain Yesus.
Ngerti? Maksudnya gini Pak, aku kan sering dengar kalau keilahan ya, maksudnya apakah kita manusia biasa ini nggak punya keilahian? Contohnya kan yang disebut keilahian itu yang mana Pak? Yang kayak mana maksudnya itu? Ya, keilahian Roh, itu kan? adalah milik pusaka untuk disembah. Kenapa kelebihan itu? Nah, kalau dulu saya mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka di ayat demikian ini setelah saya mengerti dan saya memasang pengertian akal pikiran saya, ternyata Yesus itu adalah Allah. Nah, di mana ayatnya? 1 Yohanes 5 ayat 20. Tolong. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Makanya dikatakan kalau dulu itu la ilaha illallah, maka di sini dikatakan la ilaha illa Yaso. Tiada Allah selain Yesus. Allah yang lain itu adalah berhala-berhala. Allah bangsa lain adalah kosong. Allah bangsa lain adalah Allah yang tidak dikenal. Maka kami mengenal Allah, yaitu Allah yang Tritunggal Manunggaling Kaluwolo lan Gustri, yaitu Tritunggal yang Esa. Ia adalah Allah yang unik, yang tidak dimiliki persamaan dengan cara pemikiran akal yang lain. Maka pengertian itulah yang diberikan kepada setiap orang Kristen yang membaca Alkitab. Nah, orang Kristen yang tidak membaca Alkitab tentu saja nggak bisa menjawab pertanyaan kamu, akan kebingungan. Kenapa? Karena jarang baca Alkitab. Sedangkan dia nanti akan kebingungan. Oh, Allah yang mana pula? Tetapi tadi ayat sudah dijelaskan, Bang Sentap sudah dijelaskan. Allah yang hebat adalah Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak mengenal Allah yang demikian. Allah yang lain adalah Allah kosong. Jadi begitu. Jadi begini Pak. Apakah Musa mengenal Yesus? Dia mengenal. Karena dia sudah ada sebelum itu. Dia mengenal bahkan sebelum Abraham ada, Yesus telah ada. Maka Yesus mengklaim dirinya dialah yang awal dan yang akhir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang ada, yang awal dan yang akhir, dan ada selama-lamanya. Ada. Itulah Yesus yang menampakkan diri sebagai wajah kemanusiaan, wajah manusianya 2024 tahun yang lalu. Amin. 2000 sekarang sudah 2024 ya, 2024 tahun yang lalu. Itulah dia yang disebut Yesus Kristus.